Ya, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Jamaah sekalian, para bunda dan para ayah dari Tauhid from Home ya, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kawan-kawan yang mengikuti kajian kita di Instagram pada pagi menjelang siang hari ini. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di kesempatan ini kita diizinkan kembali ya untuk dapat bersuah untuk melanjutkan kajian kita yaitu membahas tentang bagaimana merawat fitrah keimanan anak di usia dini. Dan ini adalah bagian yang kedua ya dari kajian kita terakhir kali, kalau nggak salah 1,5 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu. Ya. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita semua tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan kita tidaklah diciptakan hanya untuk kesia-siaan belaka. Jadi kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala ya adalah untuk suatu tujuan yang besar. Ya. Jadi Allah Azza wa Jalla menciptakan kita, di situ ada tujuan yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan dan Allah tentukan di dalam penciptaan semua alam semesta ini termasuk manusia dan jin. Dan kita tahu tujuan tersebut adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ketika menciptakan kita untuk beribadah, Allah juga berikan kepada kita sejumlah tools, instrumen, equipments. Ya, semua peralatan-peralatan atau alat-alat yang dapat menunjang kita dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya yang paling utama dan yang pertama yang Allah berikan kepada kita adalah apa? Adalah fitrah. Ya, fitrah manusia. Ya. Sebagaimana di dalam surat Ar-Rum ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa." Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus ke agama Allah yang hanif, yang lurus ini. Agama Allah yang lurus, hanif. Jadi agama Allah ini adalah agama yang hanif. Ya. Dan kita semua di dalam hadis qudsi itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah membawakan firman Allah Azza wa Jalla, wa qala Rabbuna ya inni khalaqtu ibadi hunafa. Aku menciptakan hamba-hambaku itu hanif. Aku menciptakan hamba-hambaku itu lurus. Ya. Jadi kita semua diciptakan dalam kondisi lurus, dalam keadaan lurus. Dan agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ini juga agama yang hanif, agama yang lurus. Berarti sesuai dengan kelurusan manusia, sesuai dengan fitrahnya manusia. Ya. Fa'akim wajhaka lidini hanifah. Ya. Maka hadapkan wajahmu dengan lurus ke agama Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Kemudian kata Allah, fitratallahi allati fatarana 'alaiha. Demikianlah fitrah Allah yang Allah menciptakan manusia berada di atasnya. La tabdila li khalqillah. Tidak ada ya perubahan di dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap fitrah ini. Ya, dzalika dinul qayyim.
Demikianlah itulah agama yang lurus. Allah sebutkan agama yang lurus lagi, qayyim, lurus, yang tidak bengkok, ya. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahuinya. Banyak manusia yang tidak tahu, ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pula di dalam hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrati fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi." Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ia berada di atas fitrahnya. Kemudian kedua orang tuanya yang menjadikan dia itu Yahudi, Nasrani atau Majusi. Sekarang pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan fitrah? Ya, apa itu fitrah? Nah, kalau kita perhatikan ya, kita apabila ingin tahrirul mustalah, ingin memahami suatu istilah, suatu terminologi, maka ya kita lakukan dari dua sisi bahasa dan sisi istilah. Ya, dari sisi secara bahasa dan dari sisi secara terminologi. Nah, secara bahasa ya, itu maknanya banyak sebenarnya. Apabila dikatakan fatara syai'a, ya, yaitu maknanya adalah syaqqahu. Ya, jadi apabila dikatakan fatara asy-syai', maknanya adalah syaqqahu, yaitu membelahnya. Jadi kata fatara bisa bermakna membelah. Ya. Atau juga bisa dikatakan khalaqa, menciptakan, ya. Yaitu jika dikatakan fatarallahu al-khalqa, ya. Fatarallahu al-khalqa. Ya, Allah Subhanahu wa taala menfitrahkan terhadap makhluknya. Maknanya adalah ai khalaqahum wa bada'ahum. Artinya adalah menciptakan dan mengadakannya. Dari sebelumnya tidak ada menjadi ada. Ya. Jadi itu makna fitrah dari bahasa. Ya, di antaranya maknanya syaqqa dan khalaqa. Nah, oleh karenanya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan Ar-Rum tadi ayat ke-30 ya. Yakni fitratallahi allati fatarana 'alaiha. Beliau mengatakan bahwasanya annahu ta'ala fatara khalqahu ala tauhidihi wa ma'rifatihi wa ala annahu la ilaha ghairuhu. Allah Subhanahu wa taala fattara khalqahu, artinya menciptakan hambanya di atas tauhid, ma'rifatullah dan keyakinan tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an, kata fitrah ini itu datang dalam sejumlah kata. Yang pertama dalam bentuk fi'il, fatara, ya. Atau yang kedua dalam bentuk kata fatir, kemudian fitrah, kemudian futur, kemudian munfatir. Ya, munfatir. Ya. Nah, kalau kata fitrah itu ada di surat Ar-Rum tadi yang kita bacakan ya, yaitu fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Jadi di sini ada dua kata, fitrah ya, yakni fitratullah dan fatara. Ya. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Quran, sebenarnya kata fitrah itu disebutkan, kata fitrah ya, ini hanya disebutkan sekali di dalam Al-Quran, yaitu di surat Ar-Rum ini. Ar-Rum ayat ke-30. Nah, maknanya adalah Islam, iman, tauhid, ma'rifatullah. Ya. Lalu kemudian juga dalam bentuk fa'il. Ya, fa'il dari kata fatara yaitu fatir. Nah, fatir maknanya adalah khaliq, pencipta, atau al-mubdi. Al-mubdi artinya adalah yang mengadakan ya sesuatu dari sebelumnya tidak ada menjadi ada. Makanya ada di dalam Quran surat apa namanya? Surat Fatir. Ya, fatir itu adalah fa'il. Subjek dari predikat kata fatara, fatir. Artinya khaliq. Ya, makanya di dalam surat Fatir ayat pertama Allah mengatakan alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi. Ya, segala sanjungan adalah milik Allah. Siapa Allah? Allah adalah fatiris samawati wal ardi. Allah adalah pencipta langit dan bumi. Ya. Allah adalah pencipta dari langit dan bumi, ya. Juga dari kata futur, ya. Dari kata futur itu juga punya derivat yang sama. Nah, tapi kata futur ini maknanya adalah
tidak seimbang, cacat, ya. Ya, ini tidak seimbang ataupun cacat, ya. Sebagaimana dalam firman Allah ketika Allah Azza wa Jalla itu uh, mengajak kita untuk melihat ya tentang ciptaan Allah. Kemudian Allah bertanya, "Hal tara min futur?" Apakah kamu melihat ada sesuatu yang tidak seimbang? Ada sesuatu yang cacat padanya, ya. Dan juga bisa bermakna syaqqa tadi, yaitu pecah, ya. Yaitu syukuk, ya. Itu apabila dari kata munfatirun, munfatirun, munfa'ilun, munfatirun. Artinya adalah terbelah. Dan Allah ketika menjelaskan datangnya hari kiamat, Allah mengatakan as-sama'u munfatirum bih. Langit ketika itu terpecah atau terbelah. Ya, jadi maknanya adalah apa? Apa namanya? Mutasyaqqiqah. Mutasyaqqiqah artinya adalah langit membelah atau dibelah. Nah, jadi kata ini adalah kata yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, dan kata fitrah itu disebutkan sekali di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Ar-Rum ayat 30. Adapun di dalam hadis Nabi, maka disebutkan di dalam sejumlah hadis, ya. Di antaranya hadis ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah atau kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ya. Dan berkenaan dengan hadis ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ketika beliau menyebutkan ya tentang varian-varian pendapat para ulama yang menjelaskan tentang makna fitrah. Lalu kemudian beliau sampai kepada kesimpulan wal ashah minhu, pendapat yang paling sahih berkenaan dengan makna fitrah ini ya anna kullu mauludin mutahayyi'an lil Islam. Bahwasanya setiap yang dilahirkan atau setiap bayi yang lahir semuanya sudah condong kepada Islam. Sudah cenderung kepada Islam, ya. Nah, lalu kemudian bagaimana maknanya secara istilah syar'i? Ya, secara istilah syar'i maknanya itu tadi. Bermakna iman, Islam, tauhid. Artinya setiap anak manusia dilahirkan sudah dalam keadaan beriman, sudah dalam keadaan berislam, sudah dalam keadaan bertauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang merusak adalah kedua orang tuanya. Fa abawahu yuhawidanihi wa yunasiranihi wa yumajjisanihi. Tapi kedua orang tuanya menjadikan dia menjadi apa? Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Nah, lalu kemudian jemaah sekalian juga sebagian ulama menerangkan dari sisi yang lain, yaitu dari sisi bahasa. Ya. Makna daripada fitrah itu adalah apa? Apa namanya? At-tabi'atus salimah. At-tabi'atus salimah. Yaitu tabiat, watak yang selamat, ya. Yaitu lam tusabba bi'aibin. Itu sebagaimana disebutkan dalam Kamus Al-Mu'jamul Wasit, ya. Yaitu at-tabi'atus salimatu lam tusabba bi'aibin. Yaitu suatu watak, tabiat yang selamat, yang baik, yang tidak dicelah karena suatu cacat. Artinya fitrah itu tidak mengandung celah atau cacat. Ya, artinya tabiat ini selamat dari yang namanya nuksan, dari kekurangan-kekurangan, dari kelemahan-kelemahan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah menciptakan manusia fi ahsani taqwim. Fi ahsani taqwim dalam bentuk rupa komposisi yang paling baik. Nah, baik dari sisi penciptaan fisiknya, raganya, dan juga dari penciptaan sifat-sifat yang sudah Allah berikan kepada manusia, diantaranya berupa fitrah. Ya, baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Jika kita berbicara tentang fitrah, ya, kita tahu bahwasanya fitrah itu adalah segala bentuk kebaikan, ya, karena dia adalah Islam, dia adalah iman, dia adalah tauhid. Ini artinya bahwa semua manusia itu dilahirkan sudah dalam keadaan beriman, sudah dalam keadaan berislam, sudah dalam keadaan bertauhid. Nah, karenanya para ulama menerangkan, ya, secara asal anak-anak itu mereka apabila meninggal dunia sebelum usia baliknya, dan ini juga dikuatkan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, apa namanya, rufi'atil aqlamu an
Thalathatin, ya. Pena itu diangkat dari tiga golongan manusia. Di antaranya adalah as-sibyan atau as-sabi hatta yahtalim. Yaitu dari anak-anak sampai dia bermimpi atau balik. Artinya, ya, anak-anak yang belum balik, mereka masih terbebas dari yang namanya kesalahan dan dosa. Ini menunjukkan mereka masih belum dicatat atas kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa mereka. Ya. Nah, tapi ketika mereka sudah balik, maka mereka sudah menjadi mukallaf. Mereka sudah dibebani dengan kewajiban-kewajiban syariat, dan apabila mereka tidak mengamalkan atau mereka melakukan suatu pelanggaran atau dosa, maka mereka berdosa. Mereka sudah menanggung dosa. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita sebagai hamba. Tugasnya adalah menghambakan diri. Tugasnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak serta-merta loh menciptakan manusia itu Allah langsung berikan beban syariat untuk beribadah, tidak. Tapi diberikan oleh Allah kesempatan. Ya, kesempatan untuk mempersiapkan diri. Kesempatan untuk ya menginisiasi preparasi agar siap ready untuk menerima beban syariat atau tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak langsung serta-merta, makanya manusia yang masih belum balik, maka mereka belum mendapatkan dosa. Ya. Dan jika mereka meninggal dunia, itu ulama itu bahkan dikatakan nyaris bersepakat mereka insya Allah masuk surga. Demikian pula dengan anak-anaknya orang kafir, meskipun ada khilaf. Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Jumhur mengatakan mereka tetap masuk surga. Namun sebagian seperti Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya mereka diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diuji lagi. Ya. Dites lagi. Yaitu yumtahanuna fi yaumil qiyamah. Diuji oleh Allah di hari kiamat. Apabila mereka ya diuji kemudian mereka mentaati Allah, maka mereka masuk surga. Tapi apabila mereka membangkang dari Allah, maka mereka akan dikumpulkan dengan kedua orang tuanya. Ya. Baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jika kita berbicara tentang fitrah, ya, maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ya anak-anak kita ini sudah memiliki konten atau muatan ya yang sudah Allah berikan, dan konten itu adalah konten kebaikan yang harus ditumbuhkan dan disuburkan. Ini menunjukkan sejatinya kita itu tidak menanamkan keimanan, tapi kita menumbuhkan keimanan. Cara menumbuhkannya adalah dengan wahyu, dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan kalamullah dan kalamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apabila fitrah itu dipupuk dan diairi, disiram dengan wahyu, dengan Al-Quran dan juga dengan Sunnah, maka dia akan bertumbuh dengan subur. Maka dia akan merekah, tumbuh, akarnya kuat, batangnya menjulang tinggi, sehingga akan membentuk keimanan yang kuat. Tapi apabila ya fitrah ini itu disiram dengan racun atau dengan hal-hal yang jelek dan yang buruk, maka dia tidak akan tumbuh, bahkan akan sakit dan dikhawatirkan bisa mati. Ya. Nah, oleh karena itu makanya yang mempengaruhi atau yang memiliki asar, pengaruh yang paling besar, ya, asarun kabir, itu adalah orang tuanya. Jadi tidak salah, bahkan tepat apabila Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah itu menggambarkan atau mengibaratkan orang tua itu seperti petani. Ya. Seperti petani yang mana mereka sedang bercocok tanam, ingin menumbuhkan sesuatu. Ya. Nah, petani itu tidak bisa ya merubah-rubah konten daripada biji. Artinya biji itu adalah sesuatu yang sudah ada, yang sudah default ciptaannya. Ya. Jadi cuma bisa berikhtiar memilih mana yang kira-kira akan menghasilkan biji yang baik. Nah, karena itu makanya di dalam tahapan-tahapan mendidik kurang lebih sama dengan bertani. Cari lahan yang baik.
cari bibit yang baik. Ya. Dan juga sebelumnya harus menjadi petani yang berilmu, yang punya pengetahuan. Maksudnya kita ya harus berbekal diri, harus punya ilmu. Apabila kita ingin mendapatkan anak yang baik, maka kita harus menjadi sosok yang baik. Apabila kita ingin mendapatkan anak yang soleh, kita juga harus mensolehkan diri kita. Sungguh suatu hal yang hanya angan-angan atau mimpi, ketika seseorang dia menginginkan anaknya anak yang baik, yang soleh, tapi sedangkan dia mengabaikan dirinya sendiri. Ya, bukankah Allah di dalam surat At-Tahrim memberikan khitab seruan pertama kali adalah kepada diri kita masing-masing. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian terlebih dahulu, baru kemudian keluarga kalian dari siksa neraka. Ya. Dan apabila seseorang tidak mampu merubah dirinya, lantas bagaimana dia akan merubah orang-orang lainnya, orang-orang selain dirinya? Allah ketika mengatakan innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Coba kalau kita perhatikan, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum. Ya, Allah tidak akan merubah kondisi suatu masyarakat, suatu kaum. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka itu merubah ma bi anfusihim, apa yang ada di dalam diri mereka. Artinya harus merubah dulu diri mereka. Ya. Karena perubahan itu bukanlah hanya dengan bertepuk tangan, bukan hanya dengan mengangkat kaki, melipat tangan, kemudian kita berharap, kita bermimpi, tidak. Tapi namanya melakukan perubahan itu harus dengan action, usaha, effort. Ya. Dan usahanya tentunya yang pertama kali adalah diri kita. Kita menggerakkan tubuh kita. Kita melakukan perubahan dari diri kita terlebih dahulu. Kenapa? Karena kita adalah entitas ciptaan Allah. Ya. Yang spesial, yang istimewa. Yang berbeda dengan yang lainnya. Sehingga kita harus mengenal tentang entitas diri kita. Artinya kita harus mengenal tentang konsep diri kita sebagai manusia. Kemudian juga sebagai muslim. Ya. Jika kita ingin melakukan perubahan, maka kita harus bisa merubah diri kita terlebih dahulu. Makanya ketika Allah mengatakan ku anfusakum, jagalah diri kalian, karena sejatinya tubuh kita ini adalah titipan dari Allah yang harus kita jaga dari neraka. Tangan kita, kaki kita, mata kita, hidung kita, wajah kita, badan kita, semua organ kita, itu sejatinya adalah milik Allah. Allah titipkan kepada kita. Sehingga wajib untuk kita jaga, wajib untuk kita pelihara. Jika kita khawatir tubuh kita terbakar api di dunia, maka tentunya kita harus mengkhawatirkan lagi api di akhirat kelak. Ya. Nah, jika kita mampu untuk menjaga diri kita dari api, berhati-hati darinya, maka kita pun juga akan lebih bisa untuk menjaga dan memelihara orang-orang di sekitar kita, terutama orang-orang yang terdekat dengan kita. Anak-anak kita dan istri kita. Ya. Maka kita akan lebih mampu dan lebih bisa biidznillahi taala. Nah, jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya. Tolak awal melakukan perbaikan dan perubahan harus dimulai dari diri kita sendiri. Ya. Baru kemudian kita melakukannya kepada akrab fa akrab. Ya, orang-orang yang paling dekat dengan kita. Terus kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita pahami bersama, yang namanya mendidik atau tarbiyah itu memiliki akar kata yang sama dengan kata Rabb. Dengan kata Rabb. Akar katanya sama dengan kata Rabb. Nah, oleh karena itu ya Syekh Abdurrahman Albani, beda ya, Muhammad Nasiruddin Al-Albani dari Albania dengan Syekh Abdurrahman Albani. Ya, Albani dengan Al-Albani beda, ya. Kalau Syekh Abdurrahman Albani adalah seorang ahli pendidikan. Beliau pakar pendidikan Islam. Ya. Beliau ketika menerangkan makna tarbiyah, beliau mengatakan bahwasanya murabbi sejati itu adalah Allah. Ya. Pendidik sejati yang mentarbiyah alam semesta ini, mengaturnya, ya. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla. Dan Allah meletakkan asas dan manhaj tarbiyah, metode di dalam mendidik. Itu semua ada di dalam Al-Quran. Dan juga diwujudkan konkret di dalam sosok manusia yang Allah utus. Ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, oleh karenanya ya Al-Imam Al-Baydhawi rahimahullah ketika menerangkan makna tarbiyah, ya beliau mengatakan ya bahwasanya kata ar-rab minat tarbiyah. Kata rab itu dari kata tarbiyah. Wahia insya'u syai' ya ila kamalihi syai'an fa syai'an. Ya. Yang dimaksud dengan tarbiyah itu adalah menghantarkan sesuatu ya sampai ke tingkat sempurnanya, ke tingkat optimalnya sedikit demi sedikit. Ya. Dan juga demikian dikatakan oleh salah seorang ulama pakar ahli bahasa. Ya. Ar-Raghib, apa namanya? Al-Asfahani ya dari kota Persia, dari Iran, apa namanya? Asbahan ya. Ar-Raghib ya, Al-Asfahani. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan tarbiyah adalah tablighu syai' ila kamalihi ya halan fahalan. Yaitu menyampaikan sesuatu atau membawa sesuatu sampai kepada kesempurnaannya uh, sedikit demi sedikit. Ya. Dan ini udah diajarkan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Coba Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan langit dan bumi, fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Padahal mampu nggak Allah menciptakan dalam satu masa? Mampu. Allah bisa menciptakan dalam satu masa. Ya. Tapi Allah tunjukkan sesuai dengan hikmah dan ilmunya dan keadilannya dan kesempurnaannya bahwa Allah menciptakan langit dan bumi ini dalam 6 masa. Ya. Padahal Allah mampu untuk menciptakan sekaligus instan. Ya. Seakan-akan Allah ingin mengajarkan bahwasanya untuk melakukan sesuatu ada tahapan-tahapannya. Dan inilah yang digali oleh para ulama dari makna tarbiyah. Di situ ada syai'an fa syai'an wa halan fa halan. Ada sedikit demi sedikit dan ada tingkatan demi tingkatan. Ya. Ada marhalah-marhalahnya. Dan demikian Allah ciptakan segala sesuatu itu bertahap-tahap. Dari semenjak di janin pun bertahap. Min nutfatin, dari nutfah menjadi alaqah, menjadi mudghah dan seterusnya. Kemudian ketika sudah dilahirkan juga sama, bertahap-tahap, mulai dari bayi ya, sobi, kemudian menjadi yafi atau tufulah, kemudian menjadi sudah mencapai usia tamyiz, gulam ya, lalu kemudian gulam, kemudian menjadi yafi, kemudian menjadi hazawar di atas 10 tahun sampai balik ya, kemudian menjadi syabun dan seterusnya. Itu bertahap, semuanya bertahap ya. Nah, jadi dari sini kita ketahui bahwasanya di dalam mendidik itu berarti harus ada tahapan-tahapannya, harus ada tingkatan-tingkatannya. Ya, jadi tidak boleh kita melakukannya itu dengan apa? Dengan langsung pengen berubah secara instan. Nah, karenanya siapa yang melakukan sesuatu tidak dengan tahapan-tahapannya, tingkatan-tingkatannya, langkah-langkahnya, maka dia biasanya tidak akan berhasil. Ya. Dia biasanya tidak akan sukses apabila dia ingin melompati sesuatu. Nah, karena itu di dalam pendidikan itu ada tahapan. Nah, juga demikian di dalam mendidik anak juga ada tahapan-tahapannya. Ada step-stepnya, ada langkah-langkahnya. Dan Anda ketika ingin ya menjadi seorang pelari maraton misalnya, ya, Anda harus bisa mencapai garis finish yang kurang lebih itu 42 km. Maka Anda harus melangkahkan langkah pertama. Ya, sentimeter pertama, meter pertama, kilometer pertama dan seterusnya. Nggak mungkin Anda langsung melompat langsung sampai di kilometer ke-5. Di situ ada langkah-langkahnya yang harus dilakukan. Dan seorang atlet, kita bicara pelari, ketika dia hendak berlari, maka seorang atlet yang baik, dia tuh bukanlah seorang atlet yang langsung tiba-tiba lari, enggak. Tanpa mempersiapkan diri. Biasanya ini tidak akan menjadi atlet. Mungkin dia akan mampu melangkah berlari hanya di kilometer pertama atau kilometer kedua. Setelah itu dia sudah kehabisan nafas.
dia sudah jatuh, surut, mundur ke belakang. Dan kita tahu bahwasanya yang namanya pendidikan anak itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan ya, mulai dari semenjak anak kita itu dilahirkan sampai anak kita yang meninggal atau kita yang meninggal. Jadi di situ ada ada medan perjuangan yang panjang, yang membutuhkan nafas yang panjang, yang membutuhkan langkah yang kuat, yang membutuhkan kesabaran yang tinggi, yang membutuhkan keuletan, yang membutuhkan ilmu dan persiapan. Dan sebelum kita masuk ke dalam medan perjuangan ini, yaitu kita harus mempersiapkan diri. Atlet ketika dia ingin berlari, ketika dia ingin berlomba, dia latihan dulu. Dia kumpulkan dulu pengetahuan-pengetahuan dan dia berlatih. Mempersiapkan diri agar dia bisa menjadi seorang pelari, atlet yang mampu terus melangkahkan kakinya berlari sampai di garis finish. Ya. Tapi ternyata tidak semua orang mampu untuk sampai ke garis finish. Juga demikian pula seorang nahkoda kapal. Ya. Karena ibaratnya keluarga itu seperti bahtera kapal. Ya. Dan bahtera atau kapal ini mau nggak mau harus ada nahkodanya yang akan menentukan arah dan destinasi, yaitu laki-laki, suami. Karena suami adalah al-qawam, seorang pemimpin yang dia harus menentukan visi, misi, tujuan. Mau dibawa kemana bahtera tersebut berlabuh. Dan seseorang nahkoda dia perlu untuk belajar, mempersiapkan dirinya. Dia harus menyiapkan ilmu navigasi, dia harus menyiapkan ilmu manajemen, kemudian dia harus menyiapkan banyak hal di situ. Dan kemudian dia juga harus pandai untuk mencari ya muallimnya dia, asisten atau wakilnya nahkoda yang tugasnya adalah mengurusin anak buah kapal. Nah itu semua harus dia siapkan. Nah karena itu ya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ya, ketika kita mendidik anak, maka dari sini kita tahu ternyata peran utama itu ada pada sosok laki-laki. Karena dia adalah penanggung jawab utama. Jika Anda berbicara tentang masalah pendidikan fitrah, maka ini nggak bisa lepas dari peran laki-laki. Karenanya kita dapati di dalam Al-Quran, ketika berbicara tentang pendidikan, maka kita selalu dapati sosok laki-laki dengan anaknya. Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, Nabi Zakaria, ya, juga dengan baik dengan Maryam ataupun dengan putranya Yahya, Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf, ya, dan seterusnya, termasuk Luqman dengan putranya, ya. Jadi itu menunjukkan hampir semua sosok yang ditunjukkan di dalam Al-Quran, di dalam pendidikan adalah laki-laki. Meski kita nggak bisa pungkiri tentang peran besar wanita. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan wanita itu unik. Allah yang menciptakan wanita itu yang mengandung. Allah karuniakan kepada wanita rahim. Karena Allah tahu dari makhluknya manusia ini antara laki-laki dan wanita, wanita yang paling tabah, wanita yang paling kuat, wanita yang paling sabar, wanita yang paling mampu untuk menahan segala beban yang Allah berikan tersebut. Wanita mungkin tampak secara fisik lemah, tapi ternyata memiliki kekuatan dan ketabahan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah Al-Alim. Makanya Allah Azza wa Jalla menetapkan wanita sebagai tempat bertumbuhnya anak manusia pertama kali. Ya, itu kepada ibunya. Tumbuh berkembang di dalam tubuhnya, di dalam rahimnya. Ya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ya, ibunya mengandung anaknya semakin lama semakin berat, ya. Ya. Juga kurhan ba'da kurhin, ya, semakin lama semakin letih, semakin payah. Karenanya Islam memuliakan wanita dengan begitu mulianya. Ya. Jadi enggak heran ketika ada seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kepada siapa aku ya seharusnya lebih utama untuk berbakti?" Ummuka. Tsumma man ya Rasulullah? Ummuka. Tsumma man ya Rasulullah? Ummuka. Tsumma man? Tsumma abuka. 3 kali Rasulullah menyebutkan ibu. Sekali Rasulullah menyebutkan ayah.
Karena ayah tidak memiliki ketiga hal yang dimiliki oleh seorang wanita. Karena seorang bapak tidak memiliki ketiga hal yang dimiliki oleh seorang ibu. Yaitu ibu yang mengandung anaknya. Ibu yang melahirkan dengan begitu kesusahan dan kesakitan. Dan ibu yang menyusui anaknya. Wa fisaluhu fi amaini. Dan ibu itu menyapih anaknya setidaknya selama 2 tahun. Ini nggak bisa dilakukan oleh sosok ayah. Ya, oleh karenanya makanya kedekatan dan perlekatan pertama kali anak itu kepada ibunya. Dia tumbuh di dalam tubuh ibunya. Ketika lahir, yang pertama kali dia butuhkan adalah sosok ibunya. Dan Allah karuniakan kepada ibu itu fitrah menyayangi anaknya. Ya, makanya kalau berbicara dengan kasih sayang, Rasulullah itu menggambarkan betapa besarnya kasih sayang Allah itu dibandingkan dengan kasih sayang ibu. Yaitu apa namanya? Seperti riwayat tentang seorang tawanan wanita yang kehilangan bayinya. Dia begitu sedih dan begitu menunjukkan raut wajah yang sangat khawatir. Sedih kehilangan buah hatinya. Sedih kehilangan darah dagingnya. Tapi ketika dia menemukan bayinya, begitu gembiranya dia, begitu semangatnya dia. Ya, dipeluknya bayinya dan langsung disusuinya dengan penuh cinta kasih. Nah, melihat hal ini Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabatnya, ya, apakah menurut kalian mungkinkah seorang wanita itu atau ibu tersebut melemparkan anaknya ke dalam api? Gak mungkin ya Rasulullah. Ya. Lalu kemudian Nabi mengatakan bahwasanya itulah kasih sayang seorang ibu. Ya, yang begitu luar biasanya, begitu kasih sayangnya, dan Allah ya arhamu minha. Allah lebih kasih sayang daripada seorang ibu. Allah lebih besar kasih sayangnya daripada seorang ibu kepada anaknya. Dalam rangka untuk menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Allah. Dari sini kita belajar bahwa ya seorang anak itu belajar tentang kasih sayang, rahmah Allah melalui orang tuanya. Karena itu, ya, apabila Anda ingin mengajarkan tentang konsep kasih sayang kepada anak Anda, maka Anda harus menyayangi anak Anda dengan sesungguh-sungguhnya dan Anda harus tunjukkan hal tersebut. Karena itulah yang akan mereka pelajari. Itulah yang akan mereka ambil pertama kali. Mereka belajar kasih sayang Allah dari kasih sayang orang tuanya. Dan terus berkembang, demikian pula mereka akan belajar keimanan orang tuanya, ya, dia akan belajar tentang konsep keimanan dari orang tuanya. Belajar akidah dari orang tuanya. Belajar adab dari orang tuanya. Belajar karakter dari orang tuanya. Jadi semua yang ada di sekelilingnya itulah yang akan membentuk dirinya. Ya tentunya sesuai dengan sunnah kauniyah Allah dan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya. Jadi dari sini kita tahu bahwa di dalam melakukan pendidikan anak, ya, menjaga fitrahnya mereka, maka penjagaan terhadap fitrah itu nggak boleh lepas dari ketentuan Allah dan Rasulnya. Tidak boleh lepas dari cara-cara yang sudah Allah Azza wa Jalla terangkan dan diterangkan pula dan dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas bagaimana cara merawat fitrah tersebut? Nah, diantaranya adalah ya kita bicara misalnya dari usia tufulah, usia kanak-kanak, dari semenjak lahir sampai usia 7 tahun. Ya. Nah, jadi yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah sebelum anak itu lahir, bahkan sebelum istri kita mengandung, bahkan sebelum kita mendapatkan istri, maka kita harus mencari istri yang salihah. Karena di antara haknya anak yang harus ditunaikan oleh seorang ayah adalah an yantaki ummahu, untuk menyeleksi ibu yang baik untuknya. Hal ini sebagaimana ya nasihat Umar radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi di dalam kitab Tarbiyatul Aulad fi Dha'il Kitabi wa Sunnah karya Syekh Abdul Salam As-Sulaiman yang ditakdim oleh Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, ya. Di situ dibawakan sebuah riwayat tentang ada seorang laki-laki yang mengeluhkan berkenaan dengan sifat anaknya yang tidak mau berbakti kepada orang tuanya, ya, yang ukuk, ya, yang melakukan perbuatan tidak berbakti, ya, melawan, membangkang orang tuanya. Lalu kemudian Umar pun memanggil sang anak tadi, dinasehati oleh Umar radhiyallahu taala anhu.
Kemudian sang anak ini tanya, "Ya Amirul Mukminin, ya, halil waladi ya hakun ala walidih." Apakah anak itu punya hak yang harus ditunaikan oleh ayahnya? Naam, kata Umar, iya. Kemudian anak ini bertanya, apa itu? Disebutkan 3 contoh oleh Umar radhiyallahu taala anhu, yaitu ya wa an yantaki ya wa an ya yan taqiya ummahu, hendaknya dia menyeleksi ibu yang baik untuknya, wa an yuhsina ismahu, memberikan nama yang baik untuk dirinya, kemudian wa an yu'allimal Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an kepadanya. Kemudian apa jawaban anak tadi? Anak tadi mengatakan, walakin ya Amirul Mukminin, abi lam yaf'al dzalika syai'an. Tapi Amirul Mukminin, abiku enggak melakukan itu sama sekali. Tidak ada satupun yang dikerjakan oleh ayahku. Ya, ummi, ya, ibuku adalah apa namanya? Zanjiyah lil majus. Seorang wanita budak berkulit hitam miliknya Majusi. Artinya dia nggak pilih-pilih wanita. Jadi budak wanita yang nggak tahu bagaimana agamanya, bagaimana akidahnya, bagaimana akhlaknya, ya, itu dinikahi. Ibuku adalah seorang wanita Majusi, budak wanita Majusi. Ya. Kemudian sammani Ju'al. Aku dikasih nama Ju'al. Ya, saya kurang tahu apa maknanya ya, tapi itu adalah ya di antara nama yang sepertinya kurang baik ya. Dikasih nama Ju'al. Ya. Walam yu'allimni harfan minal Qur'an. Dan ayahku pun juga nggak pernah mengajarkan aku satu huruf dari Al-Qur'an. Marah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, dipanggil ayahnya. Ya. Beliau katakan, "Ajita ilayya tashku uquqa ibnik." Ya, engkau datang kepadaku, engkau mengeluhkan tentang apa? Tentang betapa anakmu tidak mau berbakti kepadamu, ya. Tentang apa namanya? Tentang anakmu yang suka membangkang, ya. Tentang kedurhakaan anakmu kepadamu. Kemudian kata Umar, waqad aqaqtahu qabla an yu'aqqaka. Padahal kamu sudah mendurhakai anakmu sebelum kamu didurhakai. Ini kata Umar radhiyallahu taala anhu. Nah, karena itu makanya ya jamaah sekalian, ya itu orang tua yang abai, orang tua yang nggak mau peduli dengan anaknya, terutama pendidikan anaknya, maka jangan heran apabila anaknya nanti kelak tidak akan mempedulikan orang tuanya. Orang tua yang keras dengan anaknya, ya, yang menzalimi anaknya, bisa jadi dan peluangnya besar anak pun juga akan melakukan hal yang serupa. Al jaza'u min jinsil amal, ya. Balasan sesuai dengan jenis amal. Apa yang engkau tanam itulah yang akan engkau tuai. Ya. Nah, Toib. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Lalu kemudian setelah ya sudah menikah dengan pernikahan yang berangkat di atas bingkai Islam, menikah karena Allah, mencintai karena Allah, dan melakukan itu semua adalah di jalan Allah, maka ini insya Allah akan menjadi pernikahan yang langgeng. Karena pernikahan sejati bukanlah pernikahan berkumpulnya ya insan manusia hanya di dunia saja. Tapi pernikahan sejati adalah ketika Allah melanggengkan ya perhimpunan mereka, persatuan mereka, perkumpulan mereka hingga ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya yang diharapkan, ya. Dan ini nggak akan mungkin bisa terrealisasi kecuali apabila berangkat di atas kecintaan karena Allah, untuk Allah, di jalan Allah, dan di atas perintah Allah, dan di atas ketaatan kepada Allah. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika Anda telah menikah, ya, dan pernikahan itu akan membuahkan sakinah, mawaddah, warahmah. Lalu kemudian juga di dalam pernikahan itu, ya, yang tadinya haram menjadi halal, bahkan bisa mendatangkan pahala. Ya. Nah, karenanya ulama itu beliau mengatakan bahwasanya al-aslu fil adha haram. Hukum asal menggunakan, mohon maaf, kemaluan itu haram. Haram hukumnya. Ya, bagi manusia kecuali dengan cara yang dihalalkan. Pernikahan adalah cara yang halal. Yang apabila dilakukan maka dapat membuahkan pahala. Ya. Dan demikian pula solusi bagi hamba-hamba Allah yang saling mencinta, yang sedang dirundung cinta dari kedua laki dan wanita, yaitu lawan jenis, adalah menikah.
Karena kata Nabi SAW, ya, lam ara lil mutahabaini mithlun nikah. Aku nggak pernah melihat ada solusi yang paling baik bagi dua orang yang saling mencintai itu melebihi daripada pernikahan. Kemudian setelah menikah, ya, di antara cara untuk awal-awal menjaga fitrah adalah sebelum, mohon maaf ya, sebelum jima ataupun berhubungan badan, maka hendaknya berdoa. Ya, hendaknya berdoa. Artinya kita berdoa memohon ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ketika memberikan kita anak, syaitan menjauh dan tidak bisa mengganggunya. Yaitu Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana, ya. Ya Allah, jauhkanlah ya, jauhkanlah syaitan dari kami dan jauhkanlah syaitan ya dari anak yang akan Engkau karuniakan kepada kami. Ya. Nah, lalu kemudian kata Nabi SAW, ya, yaitu apabila kalian punya anak, maka lam apa yadurhu syaitan abadan, ya. Maka syaitan tidak akan bisa mengganggunya. Ya, dia tidak akan diganggu oleh syaitan. Ya. Nah, sedangkan kita tahu di dalam hadis qudsi yang tadi di awal sudah saya sebutkan, ya, yaitu Allah berfirman, khalaqtu ibadi hunafa, aku menciptakan hamba-hambaku itu lurus, hanif, ya. Nah, kemudian apa? Tsumma atathumus syayatin fajtalathum an dinihim. Kemudian datang syaitan memalingkan mereka dari agama mereka. Jadi kalau kita perhatikan, ternyata yang memalingkan manusia dari kehanifannya, dari fitrahnya, itu yang paling besar perannya dua, orang tua dan syaitan. Ternyata syaitan itu ya tidak kalah dengan orang tua yang malah merusak fitrahnya anak. Bahkan menyebabkan anak menjadi kufur, maka sejatinya mereka adalah syaitan dari bangsa manusia. Orang tua dari orang tua yang sama dengan syaitan, wal iyadzubillah, wa nas'alullah as-salama wal afiyah. Ya. Makanya kita doa minta kepada Allah, Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkanlah syaitan dari kami, wa jannibi syaitana mimma razaqtana, dari apa yang Engkau akan karuniakan kepada kami. Ya. Jadi dan di sini menunjukkan pentingnya doa dan betapa besarnya khasiat ya untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk menyebut Allah Azza wa Jalla, ya. Lalu kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika istri kita hamil, maka ya hendaknya sebagai suami kita fokus menjaga istri kita, karena apabila istri kita terjaga, anak kita pun juga akan turut terjaga. Artinya kita jaga emosinya, kita jaga perasaannya. Wanita sedang hamil itu mesti dalam kondisi seringkali ya emosinya labil, marah nggak jelas, nangis nggak jelas. Sebagai suami kita harus ngerti, harus belajar bersabar. Demikian pula wanita yang sedang hamil, dia harus lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah. Dia banyak untuk bertakarub kepada Allah. Dia banyak untuk berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, dan melakukan amal-amal ketaatan, karena itu akan mempengaruhi jiwanya dan anaknya. Ya, itu sangat penting sekali. Kemudian ketika kelahiran, maka ya hendaknya sang suami hadir di dalam proses persalinan jika memungkinkan, ya, untuk menguatkan istrinya, untuk menolong apabila ada hal-hal, artinya menjadi suami yang siaga. Lalu kemudian setelah istri berhasil melahirkan, ya, maka jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah. Boleh kita bersujud syukur, kita mengucapkan alhamdulillah, kita menyanjung Allah dengan sanjungan yang sempurna. Kita boleh bersujud syukur, ya. Dan kita membagikan berita gembira ini, bisyarah kepada orang-orang dekat kita, sahabat kita, tetangga kita, teman kita. Ya, bahwasanya kita baru dikaruniai anak. Ya. Jadi ini adalah di antara tuntunan, ya. Dan juga supaya kita juga mendapatkan doa yang baik dari orang-orang atau teman-teman yang tahu ya akan kelahiran bayi kita. Mereka akan mendoakan barakallahu laka fil mauhubi laka wa syakartal wahib wa balaghu asyuddah wa ruziqta birrahu, ya. Semoga Allah memberkahi kamu dan memberkahi anak yang Allah karuniakan kepadamu.
dan engkau pun bersyukur kepada Al-Wahib, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi karunia, dan anak-anakmu pun mencapai kedewasaannya, dan engkau pun dikaruniai birrahu, yaitu baktinya, ya. Dan juga masih banyak doa-doa yang lainnya, ya. Seperti misalnya ja'alallahu mubarakan alaika wa ala ummatin Muhammad. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anakmu itu ya, keberkahan untukmu dan juga keberkahan bagi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian setelah itu kita tahnik. Kita mengunyah kurma sampai halus, kemudian kita gosok perlahan-lahan di langit-langit mulut anak kita. Kemudian kita berikan dia nama yang baik. Ini adalah di antara tuntunan Rasulullah. Kemudian di hari ke-7 kita mengakikohinya. Ini adalah step-step yang diajarkan oleh Rasulullah, bagian dari menjaga fitrah. Karena di situ akan ada perbedaan antara laki-laki dan wanita. Misalnya pemberian nama. Tentu beda dong namanya laki sama wanita. Akikoh juga sudah dibedakan. Laki-laki 2 ekor kambing, wanita 1 ekor kambing. Ya. Lalu kemudian juga apabila itu lahir di bulan Ramadan, kemudian dia mendapat Id, maka dia juga wajib orang tuanya untuk membayarkan zakatul fitrahnya. Ya, untuk membayarkan zakatul fitrah untuknya. Kemudian setelah itu di antara haknya adalah apa? Adalah dia wajib, ya dianjurkan sebenarnya, ibunya menyusui dia setidaknya sampai usia 2 tahun. Boleh kurang dari 2 tahun apabila ya misalnya air susunya sudah kering. Atau yang kedua air susunya masih ada, namun ada hal-hal yang lain. Misalnya dia sedang hamil atau yang semisalnya. Atau yang ketiga ya diizinkan oleh suaminya misalnya. Maka dia boleh untuk menghentikan persusuan sebelum usia 2 tahun. Ya. Lalu kemudian juga ya ketika bayi sudah lahir maka perbanyak tasmiyah. Memperdengarkan kalimat-kalimat thayyibah. Ya, sebagaimana Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, ya, itu sudah biasa mentalkinkan kepada Anas, la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya. Lalu kemudian juga ya cicitnya Ali bin Abi Thalib, yaitu ya Husain bin Ali Zainal Abidin. Beliau sudah mentalkinkan anaknya dari semenjak kecil mengucapkan kul amantu billah wa kafartu bitaghut. Amantu billah wa kafartu bitaghut. Amantu billah wa kafartu bitaghut. Aku beriman kepada Allah dan aku kufur kepada taghut, ya. Jadi ini adalah di antara cara-caranya. Lalu kemudian setelah usia 2 tahun maka ya ketika mereka sudah lebih cenderung untuk indera penglihatannya sudah lebih sempurna lagi, mereka menjadi peniru yang luar biasa. Maka kita lebih banyak memberikan contoh dalam hal keteladanan. Ya, kita contohkan ibadah, contohkan akhlak, contohkan adab. Jangan sampai kita konflik di depan anak, jangan sampai kita menunjukkan contoh-contoh yang buruk di depan anak-anak kita. Karena ini adalah fase yang sangat penting buat mereka. Mereka meniru dan mereka mencontoh. Oh, berarti jaim dong, Ustaz. Jaim di hadapan anak di usia ini itu adalah bagus, dan ini juga melatih diri kita, ya, agar kita senantiasa istiqomah di depan anak kita dan di belakang anak kita berbuat baik, ya. Lalu kemudian juga ini fase mereka banyak bermain, maka fasilitasi mereka bermain dan rangsang, ya, di dalam permainan itu selain stimulasi motorik dan sensoriknya, tapi juga rangsang pula keimanannya. Ya, jelaskan bahwasanya mereka adalah makhluk ciptaan Allah. Ajarkan mereka tauhid rububiyah. Kemudian juga ajarkan tauhid asma wa sifat, ya, dan ajarkan mereka tauhid uluhiyah. Ya. Ini hal-hal yang sudah diajarkan kepada mereka. Dan fokus untuk membina keimanan anak, karena ini adalah fase pertama persiapan sebelum mereka beribadah, diperintah ibadah. Makanya Nabi memerintahkan anak untuk sholat di usia 7 tahun. Ya, maka persiapkan. Jadikan mereka itu pertama mengenal Tuhannya, ma'rifatullah. Ya. Baru kemudian kenalkan dengan nabinya, kenalkan dengan Islam. Ya, karena dengan mengenal Allah, mengenal Rasulullah dan Islam, dia akan mencintai Allah pertama, mencintai Rasulullah dan mencintai Islam. Ya, lalu kalau sudah mencintai, maka
akan tumbuh di dalam dirinya, ya, yaitu apa? Ibadah-ibadah hati. Setelah mencintai Allah, mengagungkan Allah, mensyukuri Allah, bertawakal kepada Allah, dan seterusnya. Nah, karenanya mengajarkan keimanan kepada anak itu harus dimulai dari semenjak dininya. Dari semenjak dini, ya. Dan pahami kebutuhan anak untuk bermain. Anak itu ya memang karakternya bermain, ya. Dan ini sudah diketahui oleh para nabi dan rasul. Kita bisa lihat misalnya contohnya Yakub alaihissalam. Abang-abangnya Yusuf ketika meminta izin kepada Yakub agar bisa membawa keluar Yusuf, ya, itu mengatakan arsilhu ma'ana, ya, apa namanya? Qodan. Ya, biarkan Yusuf keluar bersama kami besok, wahai ayah. Ya, untuk apa? Liyarta wa yal'ab. Agar Yusuf bisa bersenang-senang dan bermain. Akhirnya diizinkan oleh Yakub karena dia tahu Yusuf ini adalah anak-anak yang masih butuh untuk bermain. Rasulullah SAW ketika membawa Al Hasan atau Al Husain sholat, ya, lalu kemudian ini sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Syaddad, ya, bin Aus, ya, lalu Nabi di dalam salah satu rakaatnya sujud dengan panjang sekali, akhirnya menyebabkan Syaddad itu penasaran. Akhirnya beliau mendongakkan kepala, melihat ingin tahu apa yang terjadi. Ternyata Hasan menunggangi Rasulullah. Ya. Dan selesai sholat, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, engkau tadi sholat dengan sujud begitu panjang. Ya. Kami mengira ada sesuatu dengan engkau atau sedang turun wahyu. Apa jawaban Nabi? Tidak, semua itu tidak terjadi. Kata Nabi, walakin ibni, akan tetapi anakku ini, cucuku ini, irtakabani. Ya. Dia menunggangi aku, menjadikan aku seperti hewan tunggangan, menaiki aku jadi main kuda-kudaan, ya. Dan aku membenci itu ajilahu, ya. Aku membenci, aku menyegerakan, ya, mempercepat mainnya dia, ya, sampai dia puas bermain. Makanya setelah dia puas, dia turun, baru Nabi beranjak dari sujudnya. Ini menunjukkan apa? Nabi tahu tentang kebutuhan bermain pada anak-anak. Nah, tapi kita sebagai orang tua kadang-kadang kita terlalu strict sama anak. Padahal mereka kalau kita ketahui tentang karakternya, ya memang sifatnya mereka adalah sifat yang senang bermain dan seterusnya. Ya. Nah, terus kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya. Ya, intinya ini semua adalah termasuk bagian dari hikmah di dalam mendidik anak. Ya, karena dengan hikmah itulah kita bisa menjaga fitrah anak-anak kita. Dan hikmah itu adalah wad'u syai' fi mahalli, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Fi'lun ma yanbaghi ala wajhil ladzi yanbaghi fi waqtil ladzi yanbaghi. Melakukan sesuatu dengan tepat, dengan cara yang tepat, di waktunya yang tepat. Itu adalah hikmah. Nah, di antara hikmah, ya, yang disebutkan oleh para ahli pendidikan adalah la'ib ibnaka fi sab'in wa adibhu fi sab'in wa sahibhu fi sab'in. Ajaklah anakmu bermain di usia 7 tahun. Ya, biarkan dia bermain dan bersamai. Bahkan ini fase yang baik untuk mengajarkan mereka keimanan, tauhid, ya. Kemudian adibhu, ya, ajarkan adab, didiklah dia. Maksudnya disiplinkan dia di usia 7 tahun ke 2, ketika mereka sudah diajarkan untuk sholat dan seterusnya. Baru kemudian wasahibhu, bersahabat, jadilah sahabatnya di usia 7 tahun ke 3, karena dia sudah dewasa, ya. Maka kita perlakukan dia seperti orang dewasa, sama seperti kita. Ini diantara cara-cara hikmah, ya. Nah, jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Merawat fitrah keimanan anak usia dini itu sejatinya adalah dimulai dari semenjak dini. Yaitu dengan cara kita, ya, melakukan cara-cara yang sudah diajarkan oleh Rasulullah tentang menyambut kelahiran, kemudian juga kita mendidik hati mereka, kemudian kita mengenali fase-fase mereka, perkembangan mereka, kemudian kita membersamai mereka dengan kasih sayang, sebagaimana Nabi menunjukkannya kepada kita, karena Nabi senang dengan anak-anak. Beliau senang memeluk, menciumi anak-anak, senang bermain sama anak-anak. Ini adalah hal-hal yang dapat membangun image positif anak, ya, terhadap Tuhannya. Juga apabila kita ajarkan ini juga di antara
yang diajarkan oleh Rasulullah, maka mereka juga akan memiliki imaji positif ya terhadap Rasulullah dan juga terhadap agama Islam, dinnya. Baik, ini karena sudah setengah 12 ya, mungkin ada pertanyaan yang masuk. Silakan ya, bagi yang ingin bertanya ya, khususnya di room Zoom ya, atau yang ingin bertanya langsung juga silakan ya. Oke, saya akan membuka sesi pertanyaan. Sebelumnya mungkin saya simpulkan dulu dari beberapa materi yang tadi disampaikan oleh Ustadz Abu Salma ya. Yang pertama, tentunya kita harus memahami bahwasanya Allah itu menciptakan kita semua, termasuk anak-anak kita, sesuai fitrah. Dan pada hari lahirnya, anak-anak kita semuanya tentunya sudah lahir dalam keadaan fitrah. Kemudian yang kedua adalah anak-anak itu sudah memiliki konten kebaikan, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Tinggal ditumbuhkan saja fitrah keimanannya. Orang tua fungsinya bekerja seperti petani, yakni memilih bibit yang baik dan menumbuhkannya dengan baik. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, hendaknya persiapan pendidikan fitrah anak itu dilakukan sejak mulai kita pemilihan pasangan kita gitu, pasangan kita sebagai orang tua. Bahkan sebelum kita menikah gitu, mempersiapkan diri kita sendiri, mempersiapkan calon pasangan kita. Sebagaimana tadi beliau menyampaikan kisah dari Umar bin Khattab yang ada seorang penduduknya yang mengeluhkan kedurhakaan anaknya, ternyata orang tuanya pun tidak siap untuk tidak mempersiapkan dengan baik kondisi rohiyah keluarganya, sehingga anaknya pun akan terlahir seperti itu keadaan. Kemudian yang terakhir adalah ajarkan tauhid kepada anak kita di segala waktu, segala tempat, demikian juga pada saat dia bermain. Yakni kita selain melatih sensoriknya, motoriknya, kita juga melatih keimanan dia agar lebih terangsang dan lebih mudah nantinya seorang anak itu nantinya beriman kepada Allah, sebagaimana seorang sahabiah yang mentalkitkan anaknya dari kecil kalimat la ilaha illallah. Oke, kurang lebih seperti itu kesimpulan dari kajian Ustadz Abu Salma hari ini ya. Mungkin dari para Bapak Ibu sekalian ada yang mau bertanya, dipersilakan langsung meng-unmute mikrofonnya atau via chat juga boleh Bapak Ibu sekalian. Tafadhol. Kami tunggu. Ya, Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ingin bertanya bisa via chat atau langsung melalui mikrofonnya di Zoom hari ini, yakni acara bersama Ustadz Abu Salma, mendidik anak sesuai fitrah. Dipersilakan kepada Bapak Ibu sekalian. Oke, ada chat yang masuk. Coba kami lihat. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, anak saya laki-laki umur 3 tahun pas, anak saya sudah dibiasakan untuk sholat fardu. Jika kami mendidik sedari dini dengan nanti memberi reward jika melakukan sholat, akan diberi snack, atau jika kita ajak bermain di taman. Apakah boleh begitu Ustadz? Dan bagaimana memajang poster di dinding untuk sarana belajar anak jika ada gambar makhluk tapi tidak faceless, jadi ada wajahnya. Demikian Ustadz, monggo dipersilakan, ada di chat pertanyaannya kalau mungkin tadi kurang bisa tertangkap pertanyaan. Baik, ya. Barakallahu fiik ya. Ini pertanyaannya adalah bagaimana anak laki usia 3 tahun, pas 3 tahun, itu dibiasakan untuk sholat fardu. Ya. Nah, jika kami mendidik sedari dini dengan memberi reward, jika melakukan sholat diberi snack atau kita ajak main di taman, apakah diperbolehkan? Baik. Jadi di sini ada beberapa poin ya yang ingin saya jelaskan. Yang pertama adalah ya membiasakan anak sholat di usia semenjak dini. Membiasakan anak di atas kebaikan itu adalah baik ya, tentunya baik ya, karena anak-anak itu dia akan tumbuh sesuai dengan kebiasaan yang dibiasakan kepadanya. Tapi perlu dipahami, membangun kebiasaan itu ternyata berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Ada orang yang membangun kebiasaan dengan cara ternyata cukup strict ya, diberikan ancaman, diberikan ditakut-takuti ya, sehingga akhirnya mereka melakukan itu karena ketakutan. Ya, takut. Nah, ini malah dikhawatirkan membangun muraqabah anak, bukan muraqabah kepada Allah, tapi muraqabah kepada orang tuanya.
Ya. Jadi dia merasa ia melakukan itu semua karena diawasi orang tuanya, bukan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika orang tuanya nggak ada, dia merasa bebas merdeka. Dan ini adalah salah satu kesalahan di dalam pendidikan. Ya. Atau ketika dia membiasakan anaknya ternyata itu dengan cara-cara yang anak nggak pernah terlalu diberikan iming-iming. Artinya ketika tidak ada iming-iming dia tidak mau melakukannya. Nah, jadi sebelum melakukan pembiasaan itu kuncinya adalah dia harus apa? Harus disentuh dulu hatinya. Ya, harus apa tahbibuhum, ya. Jadi dijadikan anak itu mencintai sholat. Jadi diajak dulu, maksud saya adalah hatinya harus dididik dulu agar mencintai ibadah tersebut, mencintai ketaatan, mencintai sholat. Kalau dia sudah senang mencintai sholat, maka tinggal dibentuk adah, kebiasaan, ditakwid. Jadi takwid kebiasaan itu dengan cara dibentuk dulu, ya agar dia senang cinta dengan sholat. Sebelum sholat, maka dia harus dulu kenal dengan Tuhannya dan dia dan dia juga mencintai Tuhannya atau Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika ini sudah dilakukan maka insya Allah ya kebiasaan yang akan dilakukan akan langgeng. Tapi kalau ini tidak dilakukan, maka itu hanya menjadi sekedar kebiasaan yang biasanya tidak langgeng. Ya, ketika anak sudah mulai muncul fahamnya, ya kemudian sudah mulai muncul pula keinginan-keinginannya. Nah, biasanya mulai itu dia akan sedikit menunjukkan pemberontakan dan seterusnya. Kemudian yang kedua, metode mendidik dengan memberikan reward. Seperti misalnya dia melakukan kebaikan diberi snack atau diajak main di taman. Ini tentunya juga suatu hal yang boleh. Karena apa? Karena memang metode yang ditunjukkan oleh pencipta kita Allah adalah metode memberikan ya thawab wa ukubah, reward and punishment. Allah menciptakan surga, Allah menciptakan neraka. Surga Allah adalah thawab, jaza, balasan, ya. Uiddat lil muttaqin. Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian pula ya neraka adalah ukubah, hukuman, ya. Nah, memang ketika kita mendidik anak-anak kita yaitu membentuk rojaknya, harapnya kepada Allah adalah tentunya agar mereka melakukan itu semua adalah untuk mengharap balasan dari Allah. Tapi boleh ya untuk membentuk tahapan karena anak-anak itu ya dia metode belajarnya adalah mempelajari sesuatu, memahami sesuatu dari sesuatu yang malmus. Yang malmus artinya bisa dia indra. Anda agar bisa membentuk ya dari konsepnya dia. Misalnya kita ingin nih menjelaskan tentang surganya Allah begitu indahnya, tapi Anda tidak pernah membawa anak Anda ke tempat-tempat yang indah. Misalnya dibawa ke pantai atau dibawa ke taman yang indah. Kemudian kita bilang, Masya Allah, nak lihat ya, indah banget ya, bagus banget ya. Surga Allah lebih indah daripada ini. Nah, tentunya dia akan lebih mudah menangkap konsep tentang apa itu keindahan gitu. Kalau kita nggak pernah bawa, maka tentu dia akan kesulitan. Juga demikian, ketika kita menjelaskan tentang balasan dari Allah, kita beri dia hadiah berupa makanan, snack, coklat, es krim, ya. Kemudian kita katakan ini adalah titipan dari Allah, dan dia senang ketika mendapatkan hal tersebut, maka kita katakan balasan Allah jauh lebih baik, nak. Balasan Allah jauh lebih bagus, jauh lebih baik daripada cuma sekedar es krim ini. Kamu dapat es krim di dunia senang, tapi balasan Allah jauh lebih baik. Itu akan membentuk konsepnya dia tentang konsep jazaan minallah, balasan dari Allah. Artinya, memang untuk anak-anak ya apalagi di usia-usia awal kita perlu untuk mengkonkretkan sesuatu dulu, ya sesuai dengan daya nalarnya dia, ya. Nah, ini suatu hal yang penting. Jadi boleh. Nah, lalu kemudian kita tetap terus didik ya. Kita katakan balasan dari Allah adalah jauh lebih baik ya. Sampai akhirnya dia sudah usia tamyiz, dia sudah bisa lebih memahami tentang konsep pahala dari Allah. Dia lebih bisa pemikiran abstrak. Akhirnya dia ya akan terbentuk rojaknya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hukum memajang poster di dinding untuk sarana belajar adalah setahu saya, wallahu a'lam bishawab, tidak mengapa meskipun ada gambar makhluk asalkan tidak utuh ya. Misalnya faceless ya, wajahnya hilang ya, wajahnya dihilangkan ya. Asalkan itu memang ada manfaatnya dan ada maslahat yang bisa diambil dalam rangka untuk sebagai bagian dari mendidik anak-anak kita. Bahkan boneka juga boleh gitu. Ya. Meskipun itu boneka utuh ya. Boneka makhluk hidup bernyawa. Memang ada khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama melarang ya.
Tapi sebagian ulama lagi memperbolehkan, ya, karena ini bagian dari keringanan, ya, yang diberikan untuk anak-anak. Ustaz, bagaimana jika anak sudah lebih dari 7 tahun atau bahkan lebih dewasa, mungkin maksudnya lebih gede lagi ya, saat melakukan maksiat, bagaimana cara memperbaiki pendidikannya? Apakah mungkin mengembalikan fitrahnya, misalnya karena memang orang tuanya lalai mendidiknya semenjak kecil? Anak usia 7 tahun, kemudian dia melakukan kemaksiatan, juga masih belum berdosa. Tapi nggak boleh dibiarkan, agar mereka tahu ini adalah suatu hal yang salah. Dan anak usia 7 tahun itu umumnya sudah tamyiz, artinya mereka sudah bisa membedakan bainal khata, ya, antara yang salah, apa namanya, wasawab, dan yang benar. Ya, bainal haq wal batil. Mereka sudah bisa bedain itu. Nah, sehingga di usia 7 tahun ketika mereka melakukan perbuatan yang buruk atau jelek, ya harus diingkari, ya. Dan apabila itu kaitannya dengan perbuatan halal haram atau hal-hal yang sifatnya haram atau hal-hal yang sifatnya maksiat, maka tidak boleh ditunda, harus diingkari saat itu juga. Kita bisa belajar contohnya misalnya, ya, ketika Al Hasan radhiyallahu taala anhu masih anak-anak ini, masih kecil, ya. Jadi beliau ketika mengambil kurma dari tumpukan kurma sedekah, dimasukkan ke dalam mulutnya, Nabi langsung bergerak, Nabi langsung beranjak, Nabi langsung meminta kepada cucunya, kih kih, ya, itu apa, irmi biha, ya, kih kih, muntahkan, kata Rasulullah SAW. Kemudian diambil dari mulutnya dan dikeluarkan. Kemudian beliau mengatakan, apa namanya, itu, ama alimta, ya, tidakkah engkau tahu, nak, ya, bahwasanya, ya, anna as-sadaqah, sesungguhnya, ya, harta dari sedekah itu adalah diharamkan untuk kita, untuk keluarga kita, untuk ahlul bait Rasulullah. Artinya ahlul bait Rasulullah tidak boleh mengambil dan memakan sedekah. Nabi langsung bergerak, langsung mengingkari dengan cara yang baik, ya. Demikian pula ketika anak Anda melakukan keburukan, misalnya dia lihat TV, kemudian kebuka acara dangdutan yang vulgar dan yang semisalnya, Anda harus segera bergerak, Anda langsung ambil remote, Anda matikan, ya, dan katakan ini nggak boleh, ini adalah suatu hal yang haram, ya. Kita jelaskan, mata kita adalah pemberian dari Allah, harus dijaga, nggak boleh kita melihat hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek. Itu tadi adalah hal-hal buruk dan jelek, apalagi usia sudah 7 tahun, ya. Jadi harus segera kita ingkari, nggak boleh ditunda, ya. Nah, lalu kemudian bagaimana kalau anak itu sudah biasa melakukan keburukan? Bagaimana cara memperbaiki pendidikannya? Ya tentunya harus dikembalikan kepada kita, orang tuanya. Itu nggak lepas daripada kesalahan kita sebagai orang tua. Jadi cara kita memperbaiki yang pertama kali tentunya adalah kita memperbaiki diri kita dengan cara kita minta maaf dulu kepada Allah, beristighfar dulu kepada Allah, bertobat dulu kepada Allah, memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Insya Allah Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan yang lainnya, termasuk anak-anak kita. Ya. Lalu kemudian kita belajar lagi dan kita perbaiki cara pengasuhan kita dan kita melakukan pendekatan yang baik dengan anak kita, ya. Baru kemudian kita didik lagi anak-anak kita tadi agar mereka mau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya. Apakah mungkin mengembalikan fitrahnya? Sangat mungkin sekali, karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meskipun seburuk-buruknya orang tua, misalnya kita bisa belajar nih dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu menjadi bapaknya para nabi, di antara nabi ulul azmi. Antum tahu siapa bapak beliau? Bapak beliau adalah dedengkotnya, ya, pembesar kemusyrikan. Ya. Apa namanya? Azar. Azar ini adalah pembesar kemusyrikan, ya. Bahkan tidak segan-segan untuk membunuh anaknya sendiri. Jadi bukan artinya ketika bapaknya jelek buruk seperti itu akhirnya anaknya juga akan mengikuti, karena hidayah di tangan Allah. Demikian pula kita bisa belajar dari anaknya Nuh, Kan'an, ya, yang mana beliau hidup tinggal dididik dari nabi yang soleh, nabi yang paling penyabar. 950 tahun beliau berdakwah siang dan malam, tapi anaknya tetap kafir dan kufur. Jadi ternyata ada satu konsep di dalam pendidikan yang perlu kita perhatikan, yaitu konsep hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, taufik di tangan Allah Azza wa Jalla. Karena itu makanya yang menggenggam hati kita dan anak-anak kita adalah Allah. Oleh karenanya, ya,
segala bentuk teori-teori pendidikan, itu sejatinya yang paling puncak dari itu semua adalah doa. Ketika kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, karena Allah yang menggenggam hati hamba-hambanya. Jadi, apa mungkin? Mungkin sekali. Sangat mungkin sekali. Kita cuma tinggal mengambil sebab. Kita cuma tinggal mengikuti sebab-sebab yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan. Baik, mungkin yang terakhir ya. Bagaimana cara kami orang tua mengoptimalkan penjagaan anak dari lingkungan keluarga, teman yang bertemu tiap hari yang terkadang memberikan pengaruh yang kurang positif seperti bernyanyi lagu-lagu atau bermain permainan yang kurang syar'i seperti zombie-zombian. Mohon pencerahannya Ustaz. Ini semua sebenarnya kalau kita perhatikan metodenya Luqman, kita akan mendapati bagaimana Luqman membangun imunitas yang kuat pada anak-anaknya. Anda mungkin bisa di rumah membersihkan pengaruh-pengaruh jelek. Anda bisa menjauhkan televisi, menjauhkan musik, menjauhkan macam-macam. Ya, tapi kita nggak bisa membuat lingkungan di sekelilingnya itu lingkungan yang bersih, yang steril. Kita nggak akan mampu. Artinya mereka pasti akan berhadapan dengan itu semua. Nah, kalau kita mengambil dari teknik yang diberikan oleh ulama-ulama kita atau dari orang-orang soleh seperti Luqman alaihissalam, ya, bahwasanya imunitas yang pertama adalah tauhid. Makanya Luqman memberikan nasihat kepada anaknya. Luqman tidak mengawali dengan perintah u'budullaha wahda, sembahlah Allah semata. Nah, kenapa? Karena memang anak-anak itu sudah berada di atas fitrah mengimani Allah, mencintai Allah, mentauhidkan Allah. Tapi yang paling berbahaya itu adalah kebalikannya, lawannya yang dapat merusak fitrah. Apa itu kesyirikan? Diingatkan oleh Luqman kesyirikan. Ya, ini adalah kemungkaran yang paling besar. La tusyrik billah. Janganlah kamu menyekutukan Allah. Nah, inna syirka la dzulmun adzim. Karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Jadi, kita belajar dari metode yang diajarkan Luqman adalah kita memberikan peringatan-peringatan kepada anak kita tentang keburukan-keburukan. Misalnya dari lawannya tauhid syirik. Lawannya amal ketaatan, amal soleh, amal kemaksiatan. Ketika Anda memberitahu tentang keburukan-keburukan, itu sebagaimana kata seorang penyair ya, yang mengatakan apa namanya? Araftu syarra la li syarri. Aku mengetahui keburukan tidak untuk melakukan keburukan tersebut. Walakin di tawaqqihi, akan tetapi supaya aku bisa menjauh darinya, supaya aku bisa menjaga diri dari keburukan tersebut. Makanya Umar mengatakan man la ya'riful jahiliyah yaqa fiha. Siapa yang enggak tahu perkara jahiliyah jatuh ke dalamnya. Karena itu kunci pertama adalah tauhid. Ya, tauhid. Lalu kemudian muraqabah. Ya, selalu merasa diawasi Allah. Dengan cara mengajarkan sejumlah tauhid asma wa sifat agar mereka senantiasa diawasi Allah. Artinya dimanapun mereka berada, fi sirri wa alaniyah, mereka akan selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi seringkali menasihatkan, ya ittaqullah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ya. Terus kemudian salat, ibadah. Karena hakikat daripada salat apabila salatnya benar, zahirnya salat, batinnya juga salat, artinya kita dididik dia salat yang benar. Salat itu tanha anil fahsya wal munkar. Salat itu akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Artinya ketika kita mendidik mereka salat, sebagaimana Luqman menasihati anaknya salat, maka salat yang benar. Salat bukan salat menggugurkan kewajiban. Zahirnya salat, batinnya nggak salat. Atau salat hanya karena takut pada orang tuanya. Nggak ada orang tuanya dia nggak salat, bukan. Salat karena dia butuh dengan salat. Karena dia tahu tentang hakikat daripada salat. Baru kemudian amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar ini termasuk ya imunitas yang kuat dalam rangka untuk menjaga anak kita dari keburukan. Karena dia akan aktif. Beda sama anak yang nggak pernah diajarkan. Ketika dia ketemu sama teman-temannya mendapatkan keburukan, dia pasif. Akhirnya dia malah ikut-ikutan niru. Tapi kalau diajarkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, berani untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, mengingkari temannya. Ini temannya masih kecil melakukan keburukan saja berani menampakkan, maka tentunya ya sesuatu yang sesuai dengan fitrah, kebaikan harus lebih kita tumbuhkan lagi anak kita berani untuk menampakkannya, menampakkan kebaikan dan mengingkari keburukan. Maka dia akan menjadi sosok yang aktif insyaallah. Ya. Baik, ini mungkin yang terakhir banget ya, karena udah pukul 11.52 dan udah masuk zuhur ya. Bagaimana menanggapi
pengharaman kata jangan yang banyak digembar-gemborkan ilmu parenting di masa kini. Sebab menurut saya Quran pun banyak menggunakan kata jangan. Ya sebenarnya sang penanya sudah tahu jawabannya. Ya. Jadi yang mengharamkan kata jangan berarti dia telah mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan ini adalah berbahaya. Ya. Orang-orang yang melarang kata jangan, ya, secara mutlak ini adalah suatu konsep yang tidak benar, tidak perlu kita tengok, nggak perlu kita lihat. Kenapa? Karena yang namanya memberikan nasihat, coba antum perhatikan. Ketika para ulama menerangkan wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya dan Luqman itu menasehatinya. Ya'idhuhu al-mau'idhah. Mau'idhah itu maknanya apa sih kata para ulama? Mau'idhah itu maknanya diantaranya adalah ma minal kalami fihi targhibun wa tarhibun wa fihi amrun wa nahyun. Ucapan yang di dalamnya mengandung motivasi dan ancaman, termasuk perintah dan larangan. Coba kita lihat di dalam surat Al-Qiyamah misalnya. Allah ketika berfirman, ya, apa namanya? Ayah sabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira mereka itu dibiarkan begitu saja? Al-Hafidz Ibnu Katsir menukilkan ucapan Imam Syafi'i. Makna ayyutraka sudah ay alla yunha wa la yu'mar. Apakah mereka mengira mereka dibiarkan begitu saja, artinya tidak diperintah dan tidak dilarang? Ternyata metodologinya Allah adalah memberikan perintah dan larangan, memberikan motivasi dan ancaman. Allah mengutus para nabi dan rasul membawa risalah mubasyirina wa mundhirin, membawa berita gembira dan membawa peringatan. Berita gembira busyrah bagi orang-orang yang mau taat, mau beriman, surganya Allah dengan cara mentaati perintah Allah. Dan juga memberikan peringatan bagi siapa saja yang membangkang, menentang Allah dan Rasulnya dengan apa? Dengan ancaman jahanam. Nah, makanya di situ ada perintah, ada larangan. Nah, demikian pula ketika Anda menasihati anak dalam hal-hal yang sifatnya prinsipil, kalau itu buruk katakan jangan, tidak boleh. Ini jangan, ini tidak boleh. Bahkan di Quran, kalau antum perhatikan, itu nasihatnya para nabi, para rasul kepada anak-anaknya hampir semua diawali dengan kata jangan. Luqman, la tusyrik billah, dan kemudian juga nasihat-nasihat yang lainnya. La tamshi fil ardi marahan. Kemudian juga janganlah kamu berjalan di atas muka bumi ini dengan sombong. Kemudian juga perhatikan pula Nabi Yakub alaihissalam ketika menasihati Yusuf. Yusuf ini habis mimpi, ya, melihat 11 bintang, ya, dan matahari dan bulan sujud kepada beliau. Kemudian beliau bertanya kepada bapaknya. Apa jawaban bapaknya? Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka, ya, fayakidu laka kaida. Ya, wahai anakku, janganlah kamu mengisahkan, menceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Nanti mereka akan berbuat tipu daya atau makar kepada dirimu. La taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Ya. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam menasihati anaknya, irkab ma'ana wala takun ma'al kafirin. Janganlah kamu bersama dengan orang-orang kafir. Ya memang di Quran banyak menyebutkan kata-kata larangan. Larangan yang mengandung ajakan kepada kebaikan dan mengandung larangan-larangan agar mereka menjauh dari keburukan-keburukan. Karena kita hendak mengajarkan kebaikan, di mana di situ ada kebaikan, maka di situ ada keburukan yang harus kita jauhkan. Menjauhkan mereka dari keburukan diantaranya dengan cara kita memberikan larangan atau memberikan ancaman atau yang semisalnya. Jadi ya siapa yang melarang mempergunakan kata jangan kepada anak-anak termasuk anak masih kecil, maka ini adalah teori dari manusia. Manusia itu ya tentunya lemah. Ya, manusia itu ilmunya terbatas, sementara Al-Quran adalah kalamullah, ya, adalah kebenaran yang absolut, yang mutlak. Ya, wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan kita di siang hari ini, ya, karena sudah masuk waktu zuhur dan sudah lewat dari waktu, ya, jam 11.56 sekarang. Ya, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang batil datangnya dari diri saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustadz dan barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahi dan merahmati antum dan keluarga atas segala ilmu yang telah diberikan pada hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih juga jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada acara hari ini. Sampai jumpa lagi di acara sesi ta'lim via Zoom berikutnya bersama Tauhid from Home Syakirin.
Semoga Allah memudahkan kita dan memberikan taufiknya untuk menuntut ilmu syar'i. Baik, kami sebagai host mohon undur diri. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.